Kita mau marinasi ayam dulu, Pak. Kita tadi beli ayam. Semua lampu dihidupinnya. Mana terang? Katanya kalau rumah kita terang tuh hantu takut. Mama super adventure mama nih. Aku cinta gunung. Hai, my friend. So jadi hari ini kita mau trip lagi, my friend. Dan ini kita lagi siap-siap sih. Jadi setelah ini kita bakalan isi air dulu nih. Jadi kita lagi isi air, my friend. Persediaan di perjalanan. Inilah. Jadi air kita letakkan di atas supaya tidak mendung-mendung di bawah. Betulnya ini ada selang. Jadi kita nggak susah ngangkat air ke atas dan nampung aja. Kalau nggak ada selang mampus ya. Hai, my friend. So jadi kita sudah ngisi air tadi, my friend. Ini lagi di perjalanan kita bakalan nyari Pantai. spot sih, pantai gitu. Untuk kita udah lama kali kita nggak camping berduaan Sama Stone. sama Stone. Dan kita juga mau ngerasain lagi nih hidup 3 tahun itu seperti apa, my friend. 3 tahun dalam mobil kan. Kemarin itu kita karena ke Alor nggak bawa mobil. Iya, kangen banget. Kita kangen banget, kita camping-camping, hidup-hidup di Stone ini, di rumah kita ini, my friend. Gitu. Kita bakal mengenang lagi Masa-masa pacaran kita. Masa-masa pacaran. So, my friend, jadi hari ini kita mau nyamping di pantai, mau camper-camper di pantai. Dan pantai yang kita mau tuju ini deket dengan pusat kota Kupang, my friend. Jaraknya paling sekitar 15 kilo atau 20 kilo gitu. Sekitar 30 sampai 40 menit kalau dari pusat kota Kupang. Oh ya, akses pantai yang mau kita tuju ini tergolong masih baik ya, my friend. Jalannya masih aspal. Walaupun nanti kalau kita mau masuk ke pantai itu jalannya udah berbatuan gitu, my friend. Karena ini pantainya juga jarang dikunjungin orang. But at least we can grow together. I can see the sunrise. Nah, my friend, jadi kita udah sampai. Tuh, kita parkir di sini. Emang agak tengah-tengah sih, cuman di situ udah nggak bisa masuk kendaraan lagi. Jadi pas-pas mentok di sini dan nggak menghalang gitu jalan. Kalau orang mau lewat nih, kalau di sini motor tuh masih bisa lewat lah sampai sana. Si Koko mau turunin awning dengan cuaca angin kayak gini. Ya, mudah-mudahan nggak terbang lagi dah. Together. I can see the sunrise. Tapi nggak kerasa ya, my friend, udah 3 tahun juga Koko dan Cece keliling Indonesia dengan camper van ini. Hidup di dalam rumah yang luasnya nggak lebih dari 2 kali 1,5 meter ini, tapi kami bisa menjalaninya sampai ke Indonesia bagian timur ini, my friend. All of the things that you and me could be. I want to be with you both day and night. To sit on the grass beneath the moonlight. I know that life won't last forever, but at least we can grow. Ekspektasi tidak seindah realita. Mau pulang lagi, ngobrol udah selesai. Aduh, si Koko. Jadi kita jauh, my friend, terus galon kita lupa isi. Tadi kita bawa galon kosong, jadi rencana kan tadi pas jalan kita mau isi galon kan, air minum. Nggak, aku pertamanya udah mikir air galon tuh udah terisi. Aku udah mikir air tuh udah ada isinya. Rupanya si Koko ambil air galon kosong.
Terus dia nggak ada kasih tahu aku kalau mau isi air galon. Dia lupa, aku nggak tahu. Jadi begitulah ma friend, namanya kehidupan ma friend, di kehidupan kita sendiri. Kehidupan biasa juga di rumah kadang kita bisa lupa gitu. Jadi selama kita dikelilingi Indonesia nih, hal-hal seperti beginian ya jadi kayak ya udah gitu, kita jalanin aja. Ya udah, kita pasang awning lagi, beresin Kalau di rumah kan lagi. kita tinggal langsung berangkat kan. Kalau ini kita harus susun rumah lagi. Ya tadi aku udah bilang sama Koko mau minjem motor pengunjung di sini loh. Cuman ya mereka sudah pada pulang. Ya sudah deh. Emang kehidupan tuh nggak bisa sesuai yang kita inginkan. Sering-sering, kadang-kadang ya meleset gini. Iya, kadang kita kayak mikir mau diam-diam tiba-tiba dapat 2M gitu, nggak bisa ma friend. Aduh. Nah oke ma friend, jadi kita kembali ke jalan utamanya lagi. Tuh. Jadi dekat pelabuhan Kupang sih ma friend. Akhirnya kita nemuin tempat isi galon. Kasus 1 galon untuk minum aja. Tapi itu yang paling berguna sih. Akhirnya kita sudah mau balik lagi ke tempat tadi, ma friend. Tuh. By the way, ini kacanya kotor, nggak bisa dibersihin karena gara air wipernya udah habis. Lupa isi. Aduh. Dan aku dapat jatah ciki untuk kerja keluar lagi. Sama beli telur. Tuh ada telur. Ada juga untungnya. Untung keluar. Semua ada untungnya. Semua tuh ada hikmahnya kata orangnya. Kalau ada. Iya. Kalau nggak kayak gini nggak dapat ciki sama nggak beli telur. Ya nanti kita kalau masak mie nggak ada telurnya. Itu lagi udah planning masak mie nggak ya ma friend. Jadi tadi sebelum kita kesini nih kita ada beli bekal gitu. Kita beli Kita sesuatu. dikasih bekal tadi beli sosisan gitu. Jadi kita ekspektasinya tuh ma friend malam-malam kita mau barbekyuan gitu loh. Ya sih. Ya, malam tidur. Semoga sesuai ekspektasi ya. Oke, ma friend, jadi kita udah kembali ke posisi semula ma friend setelah beli air galon. Waduh, anginnya udah mulai kenceng lagi nih. Cuma bagus sih sunsetnya di sana ma friend. Wah. Angin kenceng ma friend. Terus ada motor tiba-tiba udah. Jadi kita tunggu motornya berangkat baru kita buka awning lagi nanti. Dengan spesial. Ya kita beli telur tadi. 4 biji. Gede-gede. Di sini telur berapa harga? Kalau satunya itu 2.500 ma friend. Jadi kalau misalnya kayak satu papan atau satu kalau kalian bilang itu sekitar 65 sampai 70.000. Dan biasanya kalau setengah itu berapa kita beli? Kalau setengah papan itu 32.500. Terus kalau air galon juga di sini masih normal sih. Kalau air galon itu sekitar 5.000-an itu masih dapat di sini. Isi ulang ya tapi ma friend, isi ulang air galon biasa gitu. Isi ulang punya murah. Jadi kita mau marinasi ayam dulu ma friend. Nih kita tadi beli ayam. Ini adalah wings leg. Apa? Bahaya wings leg. Wings stick. Wings leg. Wings leg bermasalah sayapnya berarti itu. Lagi slack dia. Jadi ini tadi sekitar 30-an ribu harganya sih. Ya, Dia 31.000. 31.000 dia berapa gram gitu ma friend? 0, setengah kilo 30.000. Nah menurut kalian tuh di Kupang mahal nggak? Di NTT itu mahal nggak ma friend? Kalau ayam itu tapi itu sayap ayam sih 30.000. Wing Jadi stick. kita mau marinasi dulu. Sebelum marinasi kita cocok-cocokkan dulu. Gini biar dia ada lubang-lubangnya biar nyerap. Ma friend, jadi tadi kesalahan chef ma friend, dia barbar kali masak tanpa cuci gitu. Jadi udah selesai aku cuci-cuci oh iya kan cuci dulu baru dia marinasi. Jadi, tadi kita udah bawa air kan. Nah, cuma kondisinya tadi air kita ternyata satu jerigennya ini bocor ma friend. Jadi kita cuma bawa satu aja nih sekarang. Patah lah tuh.
Bisa bantu. Bisa dibantu dulu kakak. Ini pegang ini. Bisa bantu dulu kakak. Lumayan kan, my friend. Dari mana lagi kalian bisa dapat istri yang bisa angkat air galon itu? Yang bisa angkat air, my friend. Dari situ aja nanti aku pinin. Istri yang bisa angkat air galon, bisa angkat air gitu tuh ada istri idaman, my friend. Salting. Udah turun. Enggak, aku di sini aja. Oh ya, aku mau ambil pancingan, Neng. Dia malam-malam mancing, my friend. Kalau aku ngedrakor aja deh. So my friend, jadi ini senja kita tanpa lampu ya. Maksudnya kita belum hidupin lampu kita, belum hidupin penerangan kita lah my friend. Nah itu ada kota Kupang di sana. Tuh, pusat kota Kupang. Mungkin kalian bisa lihat. Jadi ini sebentar lagi kita bakalan hidupin lampu kita di rumah kita my friend. Let's go. Za. Nama friend dia gampang aja, dan kalau kalian mau pakai listrik AC itu kita tinggal hidupin aja dia supaya aliran listriknya sudah jalan. Terus kita langsung colok. Tuh udah hidup lampu gitu rumah kita. Mana? Loh, si kokot Iya, tempel letakin di atas biar nggak silau. Tenang, masih ada satu lampu lagi. Mama pernah mentang-mentang dia punya blue tea ya. Semua lampu dihidupinnya. Rumah kita terang. Katanya kalau rumah kita terang tuh hantu takut, katanya gitu sih. Ini ya satu. Ini mau dipasang 2. Itu 2, 5. Sudah 5. Tambah lampu mobil dalam 6. Rumah kita memang kecil, my friend, tapi kebahagiaan kita, Seperti lampu. lampu menerangkan. Nah, itu Menerangkan. Pasti mereka kota Kupang nih heran, kok ada lampu percik cahaya di ujung sini. Ada apa? Malam-malam katanya. Iya, kampanye apa malam-malam di sana nih? Kok terang banget gitu. Di sekitaran kita ini gelap banget loh, my friend tuh. Kan tadi pantai kan tuh, nggak ada lampu sama sekali. Makanya, jadi kalau orang Kupang lihat loh, itu kok ada sepercik cahaya ilahi gitu. Apa ya? Mereka penasaran, jangan-jangan nanti tengah malam rame kok. Debu-debunya lihat nih. Pasir-pasir. Anginnya terlalu kencang. Wah, terang men, tuh. Ayo kita coba lihat dari jauh ya, my friend ya. Terang banget, kayak mau buat kafe. Iya, nih, kayak di rumah-rumah dah. Serasa di teras rumah nih. Terang banget serius. Asli dari rumah kita, my friend. Senangnya aku hari ini, my friend. Iya, udah langsung ada tamu nih. Ini terlalu dekat? Enggak. Pas lah ya? Iya. Pendek-pendek. Apa ini mau tarik ke sini? Yang ini? Enggak. Pas juga? Pas. Lah. Tidur lagi? Tidur lagi, my friend. Tidur terang-terang So, jadi my friend, untuk sementara waktu kita bakalan masak nasi dulu baru untuk makan malam. Tidak perlu khawatir lagi masak nasi. Iya, karena semuanya sudah terkendali, my friend. Yep. Ini kita lagi ngecas semua nih, cas handphone, cas ini yang kita pakai untuk ngerekam lagi dicas juga. Ya, jadi yang dipakai 1, 2, 3, dan 4 nanti. 4 dengan itu. Tunggu ini dicuci dulu ya. Tuh berapa tadi berapa? Tadi 91 kan?
Makasih. Tadi 91, tadi udah sekitar jam 2 jam lah ini kayaknya. Colok. Colok ke hidung. Enggak? Enggak? Gak hidup pun. Hidung. Udah. Oke, kita mulai dengan 88 ya. Jadi kita lihat dia penuhnya di berapa persen. Anginnya kencang banget, Ma Pren. Si Koko udah tidur aja nih. Kok belum lagi makan. Percuma tadi marinasi ayam. Terus belum masak nasi. Tapi anginnya serius deh. Ini udaranya dingin banget dan anginnya tuh kencang banget. Astaga. Aku menggigil, rasa-rasa mau sembunyi dalam mobil aja. So, my friend, sudah masak di 81. Ini jam berapa tadi? Jam berapa ya? Sekarang jam 9. Tapi ini belum setting sih itunya. Tanggalnya. Ini nasinya. Sudah. Jadi dia habis sekitar tadi 88 kayaknya kan? Habis sekitar 7%, my friend, sekali masak itu dengan waktunya nanti kalian cek sendiri nih. Berapa menit gitu. Paling setengah jam mungkin. Bau kali kentutnya, my friend. Nggak tahan lagi dia, bahaya nih. Jadi padahal kita mau makan malam tapi dia lagi sakit perut, my friend. Jadi dia mau pembuangan dulu dia, my friend. Kita mau pakai WC darurat kita untuk di mobil ini, my friend. Nah, jadi Gak ada bunyi lagi. Ini adalah WC satset kita nih, my friend. WC emergency. Sebenarnya kita ada dikasih WC portable sih, tapi udah gak tertahan lagi kawan nih, my friend. Udah di ujung katanya. Dan udah lama sih kita nggak pakai toilet kita ini. Coba angin lah kalau nanti ini. Nah, jadi beginilah kita kalau di rumah, my friend. Nah, kalau di mobil kita mau buang air besar segala macam tuh. Ini WC kita nih. Oi, nanti. Tuh. Nanti. Woi, terbang WC kita dah. Nah, so my friend, jadi ya begitulah, my friend, nih kaliku hidup kita di mobil, my friend. Dan ini kita mau lanjutin untuk makan malam. Wah, akhirnya kita makan malam, my friend. Jadi ya inilah tadi kita bakalan makan sosis sama ayam sama sayur gitu, my friend. Nah, dan my friend, NTT ini kayaknya bukan Indonesia, my friend. Jadi di sini ada beberapa musim dan termasuk musim dingin juga. Dan ini di bulan ini kita lagi ke bagian musim dinginnya ini. Dan ini suasananya kayak angin AC. Terus anginnya kenceng gitu. Dia kayak adem gitu, my friend. Dan itu lautnya di sini sih. Cuman kayaknya nggak kelihatan. Dan aku masih bingung, my friend. Sejauh itu yang lampu itu ada suara musik gitu, kan dengar nggak? Bisa kedengar sampai ke sini tuh, coba. Itu kenapa ya? Mungkin apa kebawa angin kah atau apa? Atau kalian punya ilmu fisikanya, my friend? Coba jelasin, my friend. Oke, ini udah benar-benar waktunya makan nih, my friend. Udah sampai tahap terakhir. Kalau tahap sebelumnya tadi itu beres-beres, cuci-cuci. Nah, ini tahap pemanasan minyak. Nah, ini udah bentar kali lagi nih pasti nih. Terus karena kita tadi lupa bawa mentega, jadi terpaksa pakai minyak goreng. Iya. Tinggal semuanya, saus kita tinggal, ini semua tinggal. Emang kalau rumah tuh ditinggal setengah-setengah kayak gitu kita. Lupa. Tuh. Ya, malam kita seperti inilah, my friend, di rumah kita. Makan. Tapi ini grill ala-ala aja ya, my friend, karena semuanya keterbatasan. Jadi ya seperti ini kita nikmatin malam kita, my friend. Ini udah kayak ayam goreng kata si Diana. Ya, jadi beginilah kehidupan kita selama di camper van ini, my friend. Yang awalnya dulu kita pas mau mulai keliling itu kita takut bagaimana nanti kita hidup, bagaimana nanti kita tidur. Dan ternyata kita udah menjalaninya ini selama 3 tahun dan itu menyenangkan, my friend. Memang sih sesuatu saat tuh kita ada kejadian-kejadian yang gak menyenangkan, agak kurang menyenangkan. Tapi itu semua tertutup dengan kesenangan yang kita dapetin selama keliling-keliling Indonesia ini, my friend. Hal yang paling memantapkan makan sosis. Memang nggak bisa kita jadi orang kaya.
atau licin guys. Iya, ini kan posisi orang kaya nih. Oh. Nah, Oh lah. Yo. mantap ya. Ini dia kayak ada yang kayak ada plastik-plastik gitu, ma friend. Jadi kayak kita makan tuh ada krenyesnya gitu di sosisnya. Ini yang sosis yang sangat jarang kami makan. Enak ya. Dan ini jadi momen paling bahagia kami nih, ma friend. Jalan dengan orang yang dicintai, terus keliling Indonesia, makan berdua gitu kan di pinggir pantai. Makannya makan mahal pula. Terus yang nggak bahagianya karena ada dengar suara-suara musik, jadi kurang dapet alamnya tuh. Tapi ya so far oke lah. Kita cuman berdua di sini dan tempatnya masih 70% alami gitu, ma friend. Dan sini sangat jarang ada orang. Biasanya tuh katanya air lautnya sampai ke sini kalau pasang, tapi mungkin sekitar jam 12-an sih mungkin. Kalau sekarang masih di balik batu ini. Kita makan dulu pokoknya. Dan ma friend, coba kalian ceritain, ma friend, kalian tipe orang yang mana? Makan hasil grill dengan nasi supaya kenyang, atau makan hasil grill dengan selada supaya ngikutin momen? Enaknya gini, ada segar, ada panas. Nah, itu kan. Nah, kalian tipe mana? Coba kalian ceritain di bawah. Dan apa pengalaman kalian tentang makan grill nih, ma friend? Ini paling sering tuh dilakukan kalau all you can eat sini. Tapi kalau all you can eat itu, ini adalah tips yang harus dihindari, ma friend. Jangan makan nasi supaya kita bisa kenyang makan daging-dagingannya. Luar biasa kan? Hai ma friend, kenalin ini adalah vakum faucet Sultan dari Goto Living. Yang pasti vakum termos ini akan nemanin kita selama keliling Indonesia ini, ma friend. Nggak cuma termos, kita juga dapat 3 gelas lucu ini loh, ma friend. Untuk varian warnanya banyak banget ini, ma friend. Dan yang pasti estetik juga kalau kita pakai. Untuk bahannya, vakum termos ini terbuat dari stainless steel, ma friend. Yang buat termos ini bisa menjaga ketahanan suhu panas maupun dingin hingga 12 jam loh, ma friend. Terus nggak usah takut tumpah kalau mau dibawa traveling atau dipakai sehari-hari nih, ma friend. Karena udah dilengkapi dengan tutup yang kedap dan rapat, ma friend. Jadi air itu tidak akan tumpah. Oke, waktunya kita untuk santuy dulu, ma friend. Nikmatin pantai dengan kursi estetik ini. Ini adalah kursi lipat Goto Aloha. Kursi ini cocok banget sih, ma friend, untuk kami bawa traveling. Karena rangkanya yang kuat dan mampu menahan beban sampai 150 kilo. Untuk rangkanya sendiri terbuat dari stainless steel, wooden, dan Oxford yang buat makin nyaman saat kita duduk nih, ma friend. Karena ini kursi lipat, jadi ringkas banget kalau untuk kita bawa traveling. So, kalau kalian penasaran dengan produk Goto Living ini, kalian bisa cek langsung di toko online ya, ma friend, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, TikTok Shop, dan Lazada. Kalian bisa cek langsung dan langsung check out, ma friend. Linknya udah ada di deskripsi video ini, ma friend, supaya kalian lebih mudah aksesnya. So, ma friend, jadi gitulah, ma friend, kehidupan kita kalau berduaan di mobil itu selama ber3 tahun kita perjalanan tuh kayak begini gitu. Jadi kayak siang-siang kita nikmatin pantai atau misalnya kita lagi di pergunungan gitu kan. Terus sambil ya ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi cantik sama istri yang cantik. Main. Terus, ma friend, tadi aku ada lihat bawa bapak di sana, mungkin kalian ada lihat sih di tuh. Mereka tadi lagi nyari ikan dan nembak ikan gitu, bawa jala. Itu udah lumayan jauh sih, mungkin kalian bisa lihat kan dari sini sampai sana. Itu juga ada di sini sekitaran sini ada bawa bapak juga. Itu tuh. Mereka lagi menjala sampai ke tengah laut situ. Karena, ma friend, jadi kalau misalnya ini surut, ini surutnya tuh bisa sampai ke bapak itu tuh keringnya seperti ini. Ya itu pun mereka masih berdiri, masih sepinggang aku lah mungkin ya, masih sekitar 1,5 meter. Atau 1,60 meter gitu. 1,6 meter gitu. Terus itu ada kapal kayaknya dari Semau. Semau tuh pulau yang ada di seberang ini, ma friend. Jadi kemarin kalau kita mau ke Semau itu nyebrangnya itu sekitar 100.000 per mobil. Jadi itu harganya 178.000
dengan satu supir. Jadi kalau ada satu penumpang lagi tambah 15.000 gitu, ma friend. Jadi di depan itu di Pulau Semau itu ada pantai yang paling terkenal, ma friend. Namanya Pantai Liman. Nah, itu pantai yang direkomendasikan katanya yang paling bagus menurut Bang Den sama Kak Beda dari Road Trip Indonesia. Jadi mereka harus ke sana katanya, harus ke Pulau Semau, harus ke Pantai Liman. Karena, ma friend, kita mau sedikit curhat tentang perjalanan keliling Indonesia kita ini ya, ma friend. Jadi selama perjalanan keliling Indonesia itu yang paling mahal itu bagi kita di luar BBM adalah biaya penyeberangan. Nah, untuk biaya penyeberangan sendiri di daerah timur itu memang udah nggak main-main sih. Rata-rata kita kalau mau nyebrang di daerah timur itu harganya sekitar di atas 3 juta kali ya. Nah, yang dekat-dekat gini kemarin ke Rote itu kalau pakai mobil 1,8 juta ke Rote. Nah, jadi kalau kita mau ke Sumba itu kita nanti ke Pulau Sabu dulu. Totalnya itu dari Kupang sampai ke Pulau Sumba itu 3.500.000 ya. Atau 2.500.000? 3.500.000 kalau nggak salah, ma friend. Karena di Sabu itu kita transit. Nah, di Sabu itu transit. Kupang Sumba langsung tidak ada. Adanya Kupang, Flores, Aimere, Ende, baru ke Sumba. Jadi kita kan karena kemarin sudah ke Flores, jadi mungkin kita langsung lanjut ke Sumba itu tapi lewat Sabu gitu. Karena kan Sabu belum pernah juga. Kenapa banyak yang bilang juga terlalu lama di NTT? Itu bukannya kita mau terlalu lama sih, ma friend. Satu, karena NTT itu bagusnya itu banget. Dan kedua, di NTT ini banyak pulau-pulau kecil, ma friend, yang kayak kita kemarin ke Alor, ke Rote, kemana-mana gitu lagi kan. Kayak nggak habis-habis gitu. Ke Lembata. Kalau kita lewatin itu kayaknya sayang banget gitu. Makanya kita lama di NTT itu karena itu. Dan emang pengen juga sih. Memang pengen lama juga. Terus kita juga lagi ngumpulin dana supaya bisa ada uang penyeberangan ke situ, ma friend. Karena kan ini kita curhat sedikit ya, ma friend, karena penghasilan dari YouTube kita juga nggak selalu bisa nutupin hal-hal yang kayak inilah premier gitu, yang kayak bensin, makan itu kan. Itu kita harus pas-pas gitu. Jadi kita harus pelan-pelan nabung untuk bisa nyebrang. Kalau kemarin dari Sumatera sampai ke Sumbawa kan itu biayanya masih rata-rata di bawah 1 juta. Jadi kita masih bisa lah nyebrang gitu. Dan dibantu ASDP. Dan ada terkadang dibantu dengan ASDP. Nah, tapi ya oke ya. Menurut saya kita sambil nikmatin petualangan kan, namanya juga perjalanan hidup, namanya juga kita keliling Indonesia, nggak selalu mulus-mulus, ma friend. Tapi ya so far oke lah gitu. Maksudnya banyak enaknya daripada nggak enaknya gitu. Mungkin kalian bisa bayangin sendiri, kita hidup di rumah yang kecil ini, tapi kita punya halaman yang sangat-sangat luas, ma friend. Dan yang setiap hari kita itu tidur dengan berjuta-juta bintang di atas kita, ma friend. Wah, keren nih, ma friend. Bapak-bapak nih mau nangkap ikan dengan cara nembak ikan. Kapan aku bisa ya? Cuman nggak berangan-angan tapi nggak pernah belajar kayak gitu lah, ma friend. Pada alat-alat ada, cuman takut gitu. Semoga dapat yang banyak ya, Pak. Nanti kita beli. Mau dijual ke kami, kata si Cece. Jadi kalau mereka tuh nangkap ikan sampai ke sini, ma friend. Dekat yang ada orang ini. Ini. Katanya berenangnya sampai ke sana. Jadi kalau kita lihat dari pakai drone tadi kan, nah memang dasarnya itu sampai yang orang ini. Terus tadi lewat sananya itu baru yang dalamnya. Biasa mereka kalau nembak ikan itu sampai tempat-tempat yang dalam gitu, ma friend. Katanya ya lihat hiu itu udah biasa lah di sini, ma friend. Aduh. Tiba-tiba kayak si Koko bilang lihat hiu aja gemetar kan, pincang kakinya kan. Nah, kau lihat kecoa aja takut, apalagi lihat hiu. Lihat kecoa aja gitu, ma friend. Gitu si Koko. Lihat aja luarnya gentle gitu kan, ma friend. Padahal dalamnya kalau ma friend kasih kecoa dia tuh gitu kayaknya. Percayalah, ma friend, semua yang diomongin itu ndak ada yang salah, ma friend. Emang bener. Tapi nggak tahu ngapa ya, ma friend ya. Kau rata-rata cowok ganteng itu kok takut kecoa. Aku pun heran, ma friend. Mati Hello Kitty dia. Tapi kalau kayak jangkrik, kecoa yang biasa itu aku makan sih itu. Kalau kecoa yang bau itu iya ampun aku, ma friend. Karena aku punya masalah. Nggak perlu alasan. Aku karena punya trauma masa kecil gara-gara kecoa itu. Tapi nggak perlu dijelasin lah. Intinya kecoa itu nggak ada guna kayak di dunia ini, ma friend. Bau iya dia itu. Tapi dia hebat loh. Bom Hiroshima dia awet tuh. Iya, karena dia kan itu kan di Jepang bomnya. Kecoa ini di Indonesia, mana lah kena dia. Iya, Indonesia Sport Baygon mati. Iya, Sport Baygon terbalik ya. Ini Bapak. Nembak atau menjala, Bapak? Ini pukat. Oh, ngempukat. Izin lihat ya, Pak. Wah,
Lumayan banyak juga ya Pak. Ikan apa ini Pak namanya Pak? Ikan macam-macam. Warna-warni juga ya. Iya. Banyak loh tuh. Hampir semua ikan ada. Macam-macam ikan semuanya di sini ada. Wah. Ini Bapak yang di dalam-dalam? Enggak. Tidak. Bukan di Pendek-pendek sini. Tuh paling banyak juga. Tadi sampai ke tengah. Iya di tengah-tengah tapi nggak dalam kayak di tengah itu Pak ya. Iya, Belum dalam ya. Sini aja. Oh sampai sepinggang. Ini ya dada. Sekarang pendek-pendek saya. Karena sudah surut lagi ya. Oh. Tapi tadi ada nembak juga Bapak. Nembak. Ini apa? Son ada yang nembak. Oh. Ini pakai ini aja. Pakai pukat. Nah, tadi saya lihat banyak yang abang-abang bawa tembakan ke sana. Masih ada mereka. Oh, di situ ya. Wah luar biasa Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, my friends, so kita mau ngelakuin hal-hal yang terjadi, hal-hal yang seperti di rumah-rumah. Jadi kita mau nyuci ini karena air persediaan kita tinggal setengah. Jadi cara-cara satu-satunya adalah survival lagi, my friend. Kita bakalan nyuci di laut, terus nanti bilasnya pakai air bersih. Makai banget. Ini sama kayak kita lagi hidup di mana gitu, kita tinggalin rumah untuk nyari sumber air untuk nyuci. Makai bala kau terjatuh nak tapi pakai bala lagi dulu. Ini karang-karang ya my friend, jadi jalannya agak sulit dan tajam-tajam. Ini dilakuin karena darurat aja ya my friend. Jadi kalau kita misalnya airnya banyak juga kita langsung cuci pakai air tawar langsung aja. Oh, agak situ lah nak. Ada aja di aliran sedikit gini. Percaya juga kau mau aku di situ, ha? Iyalah, aku percaya sama kau sepenuhnya. Wah, sini boleh lah. Ah, di sini. Bentuk love itu. Bentuk love my friend. Tuh katanya. Cuci pasti bentuk love itu. Cuci terpegang ikan. Ih. Mantap tuh. Sini. Sama friend. Jadi karena dari awal perjalanan tuh kami udah komitmen berdua. Jadi semuanya itu dilakuin berdua, ma friend. Iya, aku bilas nih. Jadi mau nyuci, masak, nyetir, buat konten tuh berdua-dua gitu. Jadi supaya adil, ma friend. Kok nggak kena ya? Kaki kok panjang juga ya? Iyalah maling. Kaki panjang maling bodoh. Jadi ini dilakukan karena memang kita berdua-dua saling melengkapi, ma friend. Jadi tidak ada istilah suami itu harus nyari uang, istri dari rumah, jaga rumah. Nggak ada, tapi kita, ma friend. Wah, udah selesai cuci piring, kita lihat bapak tuh selesai mancing, selesai nembak. Wah. Biasa ma friend yang pengen nembak tadi, ma friend. Dapat ikan tenggiri, hampir 1 meter kayaknya ya. Sejak mau berdiri? Enggak lah. Ikan raja kalau di sini bilangnya. Abang dapat apa? Kosong. Kosong satunya. Wah, keren. Berarti abang sampai ke dalam itu? Kedalaman 10 berarti? Iya. Kurang Dalam lebih. yang biru itu? 10, 12. Nggak pernah ketemu hiu, Bang? Banyak, sering. Terus gimana? Apa sudah biasa? Oh, kalau hiu itu tidak nyerang lah harusnya ya. Tapi kalau kayak ikan luka gitu apa dia nggak nyerang? Oh, dia nyerang ke ikan gitu? Iya. Ikan tangkapan kita ini ya? Iya. Terus gimana? Udah. Dia makan ya sial. Wah, Oh, kayak gitu. rezeki dia lah berarti kalau dimakannya ya. Wah. Makanya kalau dapat yang gini mending langsung naik juga. Langsung ditaruh di ini dulu ya, darat dulu ya, Iya. daripada dimakan si hiu itu. Mantap ya. Yang ketemu hiu udah biasa lah harusnya ya. Teman. Udah teman. Luar biasa memang. Ma friend, sudah kelar kita bersih-bersih. Bersih. Iya, bersih-bersih rumah maksudnya. Bersih. Terus apa lagi ya? Air kita sih masih ada stok sedikit sih. Paling sekian dulu cerita kita nih, ma friend, kehidupan kita selama 3 tahun di keliling Indonesia ini. Kalau kalian mau tahu kehidupan kita tuh ya kurang lebih seperti itu. Paling nanti kita ceritain lagi bagaimana kehidupan kita selama keliling Indonesia ini, ma friend. Di tempat-tempat yang Di berbeda. tempat yang berbeda pastinya. Jadi ini kita sudah ada plan sih mau udah lanjut ke Sumba. Ya, kalian doakan aja semoga
dana kita sudah terkumpul, tabungan kita sudah terkumpul, bisa untuk penyeberangan gitu. Jadi kalau kalian mau support kita juga bisa, linknya ada di deskripsi untuk beli baju segala macem, atau kalian mau langsung WA kita di sini, silakan WA kita, nanti kita bales gitu. So ya terus support kita lah. So jadi segitu aja my friend perjalanan kita. See you next video yang pastinya. Bye bye.